Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaltia. Saya mahasiswa semester 7 di STIT Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan yang akan datang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan atau keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicu adalah karena himpitan ekonomi. Itu adalah salah satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Fenomena adanya pekerjaan anak di bawah umur, khususnya anak perempuan, sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin, serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak. Hak yang wajib diberikan terhadap korban eksploitasi anak. Terhadap anak yang merupakan korban dari eksploitasi anak secara seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15. Oleh karena itu, perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya 1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang ketiga yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan secara perlindungan pada setiap proses peradilan. Berdasarkan uraian yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa salah satu tolak ukur pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Pengukuran ganti kerugian yang baik dapat dilihat pada dapat tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian finansial. Pemerintah wajib untuk Pemerintah wajib untuk pemenuhan hak dan melindungi korban kejahatan, terutama korban kejahatan eksploitasi. Bentuk perlindungan yang wajib untuk diberikan adalah perlindungan hukum baik secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa maupun. Dengan situasi tersebut tentu saja sangat merugikan untuk si anak. Si anak akan merasa kehilangan rasa nyaman dan amannya jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Di Indonesia, kasus jual beli dan pemerkosaan terhadap anak, khususnya
anak perempuan di bawah umur sering terjadi. Lemahnya pengawasan diri pemerintah terhadap pelaku eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin merajalela. Sebagian dari mereka ada kalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek atau tindakan kejahatan, yakni salah satunya eksploitasi anak di bawah umur. Karena memang usianya yang masih muda, beliau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Akibatnya, mereka dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Bunyi pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Dari pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi anak. Anak memiliki hak khusus untuk perlindungan khusus menurut hukum, yakni yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia masih banyak sekali khusus eksploitasi terhadap anak, baik yang dipekerjakan di dalam maupun di luar. Anak yang dijadikan objek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya, namun